Selamat pagi, perkenalkan saya Eliana Deokonesari, mahasiswa Stikes Karya Husada Semarang, stase keluarga. Di sini saya akan melakukan tindakan pengkajian terhadap Tuan H. Saya mendapatkan data dari Puskesmas Kadung Mundu bahwa Tuan H mengalami hipertensi. Di sini dalam video ini saya akan melakukan pengkajian, kemudian intervensi, implementasi dan evaluasi. Dan saya akan memberikan edukasi kepada Tuan H mengenai apa itu hipertensi, kemudian tanda dan gejalanya. Teman-teman, selamat menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Eliana Dea dari mahasiswa Stikes Karya Husada Semarang. Di sini saya akan melakukan pengkajian pada Bapak mengenai kasus hipertensi. Dari data kelurahan saya mendapatkan ini dengan Bapak Hadi ya, benar? Suhardi. Oh ya, untuk itu apakah benar Bapak selama ini mengalami tekanan darah? Betul. Betul. Oke. Di sini saya akan melakukan pengkajian kurang lebih selama 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Siap. Untuk yang pertama saya akan bertanya, nama Bapak siapa? Suhardi. Umur berapa Pak? 65. Untuk pendidikannya? SLTA. Sekarang pekerjaannya apa Pak? Pensiun. Pensiun ya. Untuk tinggal di rumah, Bapak tinggal bersama istri, Iya. anak dan menantu dan cucu ya Pak? Iya. Baik, untuk yang pertama saya akan bertanya, apakah Bapak sudah mengetahui tentang hipertensi? Ya sudah. Sejauh mana Bapak mengerti tentang hipertensi? Kurang paham masalah itu ya. Oh, berarti hanya sekedar tahu tapi tidak memahami ya Pak ya. Baik, sini saya akan memberikan pengertian tentang hipertensi. Apa sih itu hipertensi? Kalau di kalangan umum itu hipertensi itu tekanan darah Pak. Nah, hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi yang dia tidak normal. Kan kalau normalnya kan 120/80, sedangkan jika dikatakan hipertensi ketika dia lebih dari 120/80. Nah, di sini tuh ada berapa tanda dan gejala hipertensi sendiri. Yang pertama itu sakit kepala atau pusing, kemudian rasa berat di tengkuk dan mudah marah, terus telinga berdenging dan kelelahan. Kemarin Bapak ketika mengalami tekanan darah, apakah tanda gejalanya sama seperti itu Pak? Ya, Merasakan betul. sakit di tengkuk seperti itu ya Pak ya? Iya. Kemudian ada juga beberapa yang dirasakan seperti mual, sesak nafas, kemudian gelisah, padangan kabur seperti itu. Untuk faktor pemicunya sendiri yaitu pertama merokok, kemudian stroke. Ini ada faktor pemicunya. Yang pertama merokok, stroke, obesitas, kemudian penyakit DM, dan kurang olahraga dan diet. Nah, dari berapa yang saya jelaskan, apakah Bapak sudah mulai paham? Ya lumayan paham. Kalau seperti itu saya akan bertanya kembali. Yang Bapak paham tentang hipertensi tadi seperti apa Pak? Tekanan darah yang nggak normal. Ya, normalnya berapa Pak? Normalnya 120/80. Oke, baik. Untuk tanda gejalanya? Pusing, mungkin agak mual, suka marah. Ya. Oke. Berarti Bapak sudah mulai memahami ya. Iya. Kalau boleh tahu, Bapak terakhir mengecek tekanan darahnya kapan ya Pak ya? Tadi pagi. Tadi pagi. Untuk tadi pagi berapa hasilnya? Hasilnya 120/80. 120/80. Baik. Berarti Bapak di rumah sudah memiliki tensi ya? Iya, Alatnya sendiri ya Pak ya? sudah punya Oke, miliki. baik. Untuk itu bolehkah saya mengecek kembali? Boleh. Boleh, baik. Tunggu sebentar ya Pak. Baik Bapak, di sini saya akan mengecek kembali ya tekanan darah Bapak. Mau sebelah kanan mana Pak? Yang sebelah sini ya? Ini sih.
Tadi pagi siapa yang ngecek kan Pak? Cek sendiri. Oh, cek sendiri ya. Siapa? Baik, ini tidak ada perubahan ya Pak. Ini terdapat 120 per 90. Kemudian saya akan bertanya Pak, ketika Bapak mengalami sakit kepala atau tekanan darahnya meningkat, yang Bapak lakukan bagaimana? Apakah langsung minum obat atau bagaimana? Yang saya lakukan adalah berdiam diri dan minum air putih. Minum air putih. Berarti Bapak tidak langsung minum obat ya? Enggak. Enggak. Kalau di rumah, apakah Bapak punya obat-obat hipertensinya? Punya. Punya. Kalau obat-obatan sendiri, Bapak beli di apotek ataukah dari puskesmas atau bagaimana? Dari puskesmas. Dari puskesmas. Berarti Bapak rajin ke puskesmas? Tiap bulan sekali. Setiap bulan sekali ya? Kemudian saya akan bertanya kembali tentang di keluarganya. Apakah ketika Bapak mengalami sakit, keluarga juga membantu untuk memeriksakan di puskesmas atau Bapak sendiri yang periksa? Mas sementara belum pernah sampai fatal gitu, belum pernah. Lalu ya berdiam diri, hampir selesai kembali normal baru ke puskesmas kontrol. Gitu. Tapi kontrolnya rajin ya Pak? Rajin ya. Rajin. Nah. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya Pak. Di sini saya sudah melakukan pengkajian pada Bapak dan memberikan penyuluhan tentang hipertensi. Mungkin nanti berapa hari lagi saya akan kembali ke rumah Bapak untuk menanyakan kembali sejauh mana Bapak mengenal hipertensi, seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada. Belum ada ya? Oke, baik, terima kasih Bapak untuk waktunya pada pagi hari ini. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan, Bapak bisa menanyakan langsung pada di puskesmas ya Pak ya? Yeah. Menanyakan langsung di puskesmas atau ketika ada penyuluhan kembali di rumah Bapak. Yeah. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kembali lagi saya datang ke tempat Bapak. Untuk kemarin kan saya sudah menanyakan tentang pengkajian tentang hipertensi untuk tanda dan gejalanya. Nah, saya kembali lagi di sini dan saya akan menanyakan kembali apakah Bapak masih ingat hipertensi itu apa, kemudian tanda gejalanya bagaimana? Hipertensi adalah tekanan yang tidak normal. Tekanannya 150 sampai 100 itu kategori tekanan darah tinggi. Kalau misalnya mendalamnya saya kurang tahu. Ya, untuk tanda gejalanya? Gejalanya pusing-pusing, terus tengkuknya keju, terus pandangan kabur juga ya Pak ya? pandangan kabur. Bisa. Di sini pagi hari ini saya akan menanyakan untuk pola makan. Untuk pola makannya sendiri bagaimana Bapaknya Bu? mengurangi garam. Untuk pola makannya sehari-harinya Bapaknya bagaimana? Bagus ya? Nah, 1 hari 3 kali. 1 hari 3 kali. Untuk apakah sudah mengurangi garam-garaman gitu? Sudah. Untuk pola makannya berarti ibunya juga mengatur juga ya Bu ya? Iya. Ya, di sini saya akan memberikan edukasi mengenai makanan, makanan yang boleh dimakan sama makanan yang tidak boleh dimakan Bu. Nah, untuk makanan yang boleh dimakan sendiri yaitu beras, kentang, singkong, terigu, makanan yang
yang diolah tanpa garam seperti mie, biskuit, kue kering. Nah itu boleh Bu, asalkan tidak diolah dengan garam seperti itu. Kemudian daging, ikan, telur, dan susu, kacang-kacangan yang diolah tanpa garam dapur. Kemudian sayuran dan sayuran yang diawetkan tanpa garam. Kemudian semua buah-buahan segar dan diawetkan tanpa garam dan soda. Nah untuk soda juga dikurangin juga ya Bu ya, karena kan itu juga mempengaruhi. Kemudian minyak margarin dan mentega tanpa garam, itu adalah makanan yang boleh dimakan. Kemudian untuk makanannya tidak boleh dimakan seperti roti, makanan yang dimasak dengan garam dapur. Pokoknya semua makanan yang kebanyakan ada garamnya seperti itu. Kemudian durian. Nah durian juga harus dicegah ya Bu ya, karena kalau ketika habis makan durian pasti bisa membuat tekanan darah yang naik seperti itu. Kemudian ikan asin. Nah ikan asin juga tidak diperbolehkan karena terlalu banyak garam seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan Ibu mengenai makanan, pola makanannya. Bapak saya ditanyakan apakah sudah memahami? Nggak ada. Sudah ya, sudah memahami ya berarti ya. Baik. Di sini juga saya harap ibunya juga membantu untuk mengontrol pola makannya Bapak supaya tekanan darah Bapak bisa stabil setiap harinya. Gitu. Baik Ibu Bapak, terima kasih sudah mau saya tanyakan pada pagi hari ini. Mungkin bisa menanyakan ketika tidak ada yang ingin ditanyakan pada pihak puskesmas atau teman-teman ketika melakukan sosialisasi kembali. Iya. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.